Hakim-Hakim 6 ayat 8 sampai dengan 10. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori dan negerinya kamu diami. Yang kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Indonesia merupakan negara yang terbebas dari penjajah. Tentu kita mengingat ada Belanda 350 tahun, ada Jepang 3,5 tahun. Saat Indonesia berusaha untuk memerdekakan diri dari para penjajah, banyak pahlawan kita yang kemudian wafat, meninggal dunia, dan bahkan mengorbankan segala sesuatunya untuk kemerdekaan bangsa ini. Ibu, bapak, dan saudara, disinilah menariknya. Jika ada orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan bangsanya, jika ada orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan rekan-rekan sekerjanya, mereka menyelamatkan seberapa jumlah orang itu. Bahkan mungkin hanya sebesar Indonesia saja. Tetapi bagaimana dengan Allah? Apa yang diceritakan oleh kitab Hakim-Hakim ini menceritakan bahwa Allah kembali mengingatkan bangsa Israel saat itu bahwa Ialah yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan saat ini. Tetapi kita bisa melihat dan bisa membaca di Hakim-Hakim pasalnya yang pertama, kedua, kita bisa melihat di sini. Justru orang-orang Israel yang mungkin saat itu juga ragu akan kekuasaan Allah, ragu akan adanya Allah, kemudian takut. Kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Oleh karenanya, karena ketakutannya itu, Israel diserang oleh berbagai bangsa. Bangsa yang tegar tengkuk. Kita tentu mengenal istilah itu untuk menggambarkan bangsa Israel. Kadang percaya, kadang menyembah Allah, tapi juga kadang melupakan Allah. Kadang takut. Kita bisa melihat di sini. Ternyata bangsa Israel pun di masa Hakim-Hakim, saat sudah tunjukkan adanya Otniel, adanya Elihu, adanya Deborah, mereka pun masih meragu. Dan karena keraguannya itu, mereka mencari Allah lain yang mungkin nampak di depan mata mereka, atau mungkin Allah lain yang merupakan Allah bangsa orang non-Israel. Jika kita mengingat kisah-kisah di balik Hakim-Hakim, Yosua, Keluaran dan sebagainya, kita bisa mengingat, bukankah sebenarnya Allah itu memimpin mereka? Allah memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, masuk ke tanah Kanaan dan bisa menduduki tanah Kanaan. Tetapi apa buktinya? Israel yang tegar tengkuk, Israel yang meragu, Israel yang ragu akan pimpinan Allah itu berkali-kali kena hukum, berkali-kali kena jotos dari Allah. Kita mengingat bahwa berkali-kali pula bangsa Israel harus menghadapi peperangan. Bangsa Israel kadang kalah, kadang menang. Tetapi ingatlah ibu, bapak, dan saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang selalu gagal adalah bagaimana kita kemudian setia kepadanya. Yang selalu gagal adalah bagaimana kita kemudian melihat kasih dan cinta Tuhan itu dalam setiap apa yang kita lakukan saat ini. Kita berbicara 2 hari ini adalah tentang kesetiaan Allah.
tentang kemahakuasaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Di masa pandemi seperti saat ini, pertanyaan yang sama yang sudah saya ajukan 2 hari yang lalu. Ragukah ibu bapak dan saudara dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Dan ragukah ibu bapak dan saudara bahwa hanya Allah lah yang mampu untuk menyelamatkan kita, yang mampu melindungi kita dan menopang hidup kita walaupun di masa-masa pandemi saat ini? Ada mungkin di antara Anda yang juga meragu akan Allah karena apa? Karena masalah ekonomi, karena masalah keluarga, karena masalah kesehatan dan sebagainya. Tetapi ingatlah, Allah yang sama yang memimpin Israel keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan adalah Allah yang sama yang memimpin hidup kita dari dulu hingga saat ini. Pertanyaannya kemudian adalah, maukah kita menggantungkan hidup kita ini, hidup yang penuh dengan keraguan ini, kepada Allah? Maukah kita percaya dan memegang teguh kasih dan setia Tuhan itu dalam hidup kita? Bahkan mungkin kita juga bisa menyebarkannya ke semakin banyak orang yang ada di sekitar kita. Kiranya hari ini kita diajarkan untuk kita terus berjalan sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita terus berjalan, tetapi mengikuti jalan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang berencana, Tuhan yang akan menopang, melindungi dan menuntun kita pada jalan yang benar. Percayakah ibu bapak dan saudara bahwa Allah dapat melakukan itu? Kiranya hari ini dan seterusnya Tuhanlah yang akan selalu berencana dalam hidup ibu bapak dan saudara. Selain itu, biarlah Dia, Allah sendiri, yang akan membuat rencananya indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa rencanamu adalah rencana yang indah, dan kami mempercayai bahwa Allah akan selalu hadir dalam hidup kami. Allah lah yang akan selalu menunjukkan kasih dan setianya kepada kami. Kami mohonkan ya Tuhan, kasih dan setiamu itu bagi kami. Dan biarlah setiap langkah hidup kami, Engkau masih selalu beserta dengan kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah yang memberkati dan Allah yang akan menyucikan hidup kami. Semuanya ini hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa dan yang penuh kasih itu. Amin. Selamat pagi ibu bapak dan saudara. Selamat menjalankan aktivitas, dan biarlah Allah yang selalu melingkupi kita, melindungi kita di dalam hari ini. Amin.